Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iwan Maulana Syarifuddin. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Daljab tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor NIM 4120244531. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Sekolah SD Negeri Betah Wangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa? Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar dan akhirnya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti untuk berdoa kita akan dipimpin oleh Mas Lutfi. Setelah berdoa dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dalam berdoa Pak Guru minta nanti dilaksanakan dengan hikmat atau yang khusyuk. Udah ya? Mas Lutfi silahkan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai.
Sebelum pembelajaran dimulai, pagi hari ini Pak Guru pengen absensi terlebih dahulu, gitu. Biar tahu siapa yang hari ini tidak masuk. Kita absen dulu. Kira-kira nanti siapa yang tidak masuk? Ahmad Fadil Raka Arya. Ahmad Ihsan Irsadul Rohim. Zidna Rahmatul Ulia. Masuk. Berarti yang tidak masuk ada 3 anak, gitu. Dinda, Elita, sama Manifa. Untuk materi yang kita pelajari pagi hari ini apa Pak? Yang kita pelajari yaitu pengenalan keragaman hewan atau pengenalan hewan di lingkungan sekitar kita. Gitu. Di lingkungan sekitar kita itu di mana? Di rumah, di lingkungan sekolah. Gitu. Nah, hewan apa saja yang ada di lingkungan rumah kita atau lingkungan sekolah kita yang sering kita temui? Ini Pak Guru mau cerita pengalaman Pak Guru dulu. Di rumahnya Pak Guru itu banyak sekali hewan-hewan di sekitar. Contohnya seperti ayam, gitu, yang sering kita lihat. Kemudian ada kucing, ada kambing, gitu. Itu pengalaman Pak Guru yang pernah saya lihat. Pak Guru pengen mengetes kejelian anak-anak. Pak Guru akan menunjuk satu anak untuk maju, nanti memperagakan kira-kira ini hewan apa. Nanti yang bisa langsung angkat tangan. Gila, siap-siap ya. Kira-kira Lutfi mencontohkan hewan apa? Ayo Lut. Nah, ayo baik, cek nanti Lutfi baru memberikan satu clue. Kalian sudah bisa nebak kan kira-kira hewan apa? Hewan apa kira-kira? Harimau. Mudah sekali toh. Nah, materi pada pagi hari ini, ya toh, sebelum kita mulai, yang namanya hewan itu nanti ada yang namanya herbivora, karnivora, dan omnivora. Coba tebak ada hewan apa saja yang di depan. Ayo. Burung, sapi, domba, anjing, kucing, kuda, ayam, dan kelinci. Ini hewan yang sering kita jumpai, gitu? Yang sering kita jumpai karena memang hewan-hewan ini banyak sekali di sekitar kita. Kemudian apa saja hewan yang ada di sekitar kita? Yang pertama, hewan peliharaan. Kucing. Hewan yang dipelihara oleh manusia untuk berbagai tujuan, seperti teman, penjaga, atau untuk mendapat produk tertentu
dari hewan, sapi atau kambing, dan bulu dari unggas. Pak, kenapa kalau orang pelihara anjing yang pertama, gitu, bertujuan untuk teman atau penjaga? Teman untuk apa? Teman untuk berburu. Ya betul, teman untuk berburu atau untuk penjaga di rumah. Kemudian ada lagi yang dimanfaatkan dagingnya untuk dijual, bahkan sampai dikonsumsi. Ada juga yang dimanfaatkan bulunya seperti shuttlecock. Kalau kalian main bulu tangkis, shuttlecocknya menggunakan bulu dari unggas. Bulu apa, Cak? Bulu mentok. Gitu. Bulu mentok digunakan untuk shuttlecock badminton. Kemudian bulu domba bisa digunakan untuk jaket. Bisa, Pak? Sangat bisa. Kemudian hewan peliharaan. Nah, ini bisa sambil dicatat biar anak-anak semuanya tahu. Hewan liar itu termasuk singa, monyet, gitu, gajah, jerapah, zebra, ular, dan buaya. Yang dimaksud hewan liar ini apa, Pak Guru? Yang dimaksud hewan liar itu hewan yang masih hidup di alam bebas. Hewan yang masih hidup di alam bebas tanpa dijamah oleh manusia. Jadi hewan ini masih hidup berkeliaran di hutan, di alam. Nah, di sini ada jenis-jenis hewan. Gitu. Yang pertama vertebrata, yang kedua invertebrata. Bedanya apa, Pak Guru? Vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu hewan dengan tulang belakang, memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata itu hewan tanpa tulang. Contohnya seperti apa? Cumi-cumi, gitu, ubur-ubur. Kemudian apa tadi? Cacing. Itu salah satu. Vertebrata yaitu mamalia yang menyusui. Mamalia itu hewan yang melahirkan dan menyusui. Di sini contohnya apa? Kucing yang sering kita lihat. Siapa di sini yang suka kucing? Oke. Meskipun tidak pelihara kucing, tapi kalau lihat kucing suka, gitu. Suka pelus-pelus, suka ngasih makan, gitu. Di sini yang dicontohkan di depan ini ketika kucing menyusu. Kemudian sapi juga, karena sapi juga termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Apa merupakan hewan yang memiliki bulu? Gitu. Hewan yang memiliki bulu bisa dicatat ini, atau bisa disebut sebagai unggas. Contohnya seperti apa? Burung elang, gitu. Kemudian ayam, kemudian bebek. Amfibi itu merupakan hewan yang hidup di dua alam, gitu. Bisa hidup di air dan di darat. Contohnya seperti apa? Katak. Selain katak apa lagi? Biawak. Selain biawak apalagi? Ular, buaya, dan masih banyak yang lainnya. Reptil itu merupakan jenis hewan yang melata. Melata itu apa, Pak Guru? Melata itu yang jalannya merayap ke tanah. Gitu. Contohnya seperti apa? Ular. Terus apa lagi? Buaya, biawak, kadal. Pisces itu apa? Pisces itu hewan yang hidup di air atau sering disebut sebagai ikan. Ternyata ikan itu banyak sekali jenisnya. Gitu. Ada ikan tawar dan ikan asin. Pak Guru, sekarang minta tolong sebutkan contoh contoh ikan yang hidup di air tawar dulu. Nah, air tawar. Lele, apalagi ikan nila, gitu. Terus ikan apa lagi? Gurami, gitu. Kemudian ada lagi ikan bawal. Nah, itu ikan yang hidup di air tawar. Kemudian ikan yang hidup di air asin banyak sekali, gitu.
lumba-lumba, hiu. Kemudian apa lagi? Ikan pari, gitu, ikan tuna, gitu, dan banyak sekali contohnya, termasuk kakap, gitu, kakap atau baramundi, gitu, itu hidup di air asin. Pak, kalau ikan siguanes, ikan apa? Iwak kutuk, ikan apa? Gabus. Nah, kalau ikan gabus itu hidupnya di air tawar. Biasanya ini perkebunan sawit, gitu, di lubang-lubang, di sawah. Hewan berpori seperti apa Pak Guru? Hewan berpori itu memiliki pori-pori. Hewan yang tubuhnya memiliki pori untuk makan atau bernapas. Seperti contohnya apa cak? Tumbuh-tumbuhan yang hidup di dasar laut. Ada juga yang namanya cacing. Ternyata cacing jenisnya sangat banyak sekali. Tapi bisa ya. Ternyata jenisnya banyak sekali. Yang pertama ada cacing benang, cacing belang, dan ada juga cacing biasa. Hewan berongga ini juga sering kita temui. Bahkan di pantai atau di pesisir laut yang namanya ubur-ubur itu pasti suka menampakkan diri. Nah, di sini ada juga hewan lunak. Contohnya seperti apa? Kerang. Siapa yang pernah pegang kerang? Pernah, hampir semuanya. Makan kerang? Pernah, gitu. Kerang berarti termasuk hewan lunak yang tubuhnya lunak sehingga memerlukan cangkang. Kerang, siput, kalau tidak dilindungi cangkang, dia akan menjadi santapan oleh predator lain. Nah, di sini ada kerang, siput, dan cumi. Kemudian ada juga hewan beruas. Hewan beruas merupakan hewan yang memiliki ruas-ruas di tubuhnya. Ruas seperti apa Pak Guru? Kepiting memiliki banyak kaki, gitu. Itu beruas. Memiliki banyak kaki. Pernah lihat kepiting? Pernah semua, gitu. Di pinggir sungai banyak kepiting, di tambang, di laut. Selain kepiting apa lagi? Rajungan, gitu. Rajungan juga termasuk ke dalam hewan yang beruas. Udang. Terus ada apa lagi? Lengkoro, gitu. Lengkoro atau udang windu. Kalau di sini ada bagu, gitu. Bagu. Kalau di sana namanya udang tiger. Apakah semua hewan sama? Tidak. Yang keras, apakah semua hewan sama? Tidak. Ternyata semua hewan itu tidak sama. Berbeda-beda. Setiap hewan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada hewan yang larinya kenceng. Seperti apa? Cita, harimau, gitu. Rusa, gitu, larinya kencang sekali. Kemudian ada hewan yang jalannya lambat sekali. Siput, kura-kura itu lambat sekali. Disesuaikan ke dalam ekosistemnya. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Bahkan bisa hidup di dua alam, dua-duanya, bisa di darat dan bisa di air. Kemudian hewan yang hidup di udara, contohnya seperti apa? Burung, lalat, kupu-kupu, nyamuk, lebah, tawon, gitu. Dan masih banyak yang lain. Yang hewan yang hidup di air, ikan, bintang laut, kuda laut, dan masih banyak yang lainnya. Ngantuk? Oke, kita ice breaking dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatmu? Sudah ya? Ini namanya jari manis. Lanjut. Ini namanya jari manis. Apa pesannya jari manis? Pesannya jari manis. Jangan suka nangis. Ini namanya jari kelingking. Yang keras.
Ada gajah, kuda, ayam, dan harimau. Kemudian ada hewan yang hidup di air dan di darat. Kura-kura, katak, biawak, buaya, kadal, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Siapa yang bisa menjelaskan tentang herbivora? Siapa? Lain. Oke, Mbak Lain. Apa yang dimaksud atau pengertian dari herbivora itu apa toh? Hewan yang makan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Nah, hewan yang makan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Contohnya seperti hewan apa saja? Kerbau, sapi, kambing, kelinci, rusa, dan bahkan masih banyak yang lain. Silakan. Hewan karnivora adalah hewan yang makan daging sebagai sumber makanannya. Contohnya apa saja, Ilham? Harimau, singa, serigala, hyena, cita juga itu banyak sekali. Siapa yang pengen kelompok Real Madrid? Mas Lutfi yang keras pengertian dari omnivora. Hewan yang makan tumbuhan dan daging sebagai sumber makanannya. Oke, hewan yang makan tumbuhan dan daging sebagai sumber makanannya. Sudah jelas kelompok sini? Omnivora itu hewan yang makan tumbuhan dan daging. Contohnya apa, Mas Lutfi? Ayam, anjing, kucing, babi guru. Kasih 3 kesempatan anak untuk bertanya. Angkat tangan. Amira, silakan. Apa saja manfaat memelihara hewan bagi manusia? Siapa yang mau ikut bantu Pak Guru? Manfaatnya apa? Kelompok Real Madrid, manfaat memelihara hewan bagi manusia manfaatnya apa? Ayo. Ada yang mau bantu Pak Guru? Kalau tidak ada, dengarkan, boleh dicatat. Manfaat kita memelihara hewan yaitu yang pertama. Yang pertama, kita mengurangi sampah organik rumah tangga. Loh, kok bisa Pak Guru? Bisa. Contohnya, kita punya sisa nasi, gitu. Nasi sisa, daripada dibuang, kita kasih ke hewan ternak. Sudah ya? 3 pertanyaan saja ya. Nanti masing-masing kelompok akan kasih lembar kerja peserta didik. Dikerjakan secara berkelompok. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita berdiskusi. Gitu. Jangan dikerjakan sendiri karena satu kelompok itu ada banyak anggota. Diskusikan. Dikerjakan bareng, jangan dikerjakan sendiri. Diskusi. Ini kira-kira jawabannya apa? Yang pertama, nanti kalian akan menemukan soal jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan. Kalian nanti disuruh mencocokkan buah apa? Sudah ada gambarnya dan ada nama hewan. Tinggal kalian memberikan garis. Tinggal mencocokkan. Yang kedua, ada jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan nanti dengarkan kelompok sini. Ada jenis-jenis hewan herbivora, karnivora, omnivora. Kalau tadi sudah mencatat, jawabannya mudah. Tinggal masukkan. Contoh, kalian diisi di sini, gitu. Contohnya hewan apa saja yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian soal yang ketiga, perkembangbiakan generatif pada hewan. Karena hewan itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan. Kalau sudah selesai, per kelompok silahkan presentasi ke depan gitu.
menyampaikan jawaban kelompoknya di depan. Nanti biar kelompok lain juga ikut ikut menyimak. Oke, silakan dikerjakan bersama-sama. Silakan anggotanya bisa maju semua ke depan. Lengkapi tabel di bawah dengan foto yang sesuai. Ayo, kelompok relatif Barcelona dengan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Berterima kasih pada anak-anak semua karena pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan sukses. Dulu mana semangatmu? Dari hasil kalian diskusi, Pak Guru ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk memantik ingatan kalian terkait dengan materi tadi. Kira-kira kalian masih ingat apa tidak? Lutfi, herbivora Lut, apa tadi? Hewan yang makan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Karnivora. Kelompok sini. Lain. Hewan yang makan daging sebagai sumber makanannya. Omnivora, Ilham. Hewan pemakan segala, gitu, termasuk makan tumbuhan dan makan daging. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini mendapat ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma.
hati-hati, jangan mampir-mampir, pulang dulu, gitu. Jangan mampir-mampir kemana-mana dulu, pulang dipastikan sampai rumah dulu. Itu ya, di jalan hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad.